ketika STY menangani tim ini. Dia tidak punya seorang striker seperti Ole Romani. Ya, Marcelino saya sih menyebutnya lebih senang pemain nomor 10 yang terbaik yang kita punya sekarang. Tanpa mengecilkan Ole Romani yang mendapatkan man of the match di pertandingan kemarin, kalau saya pemain yang salah satunya terbaik adalah Rizky Ridho. Saya menunjuk pemain untuk menendang penalti pun hanya satu yang menawarkan diri, selebihnya menolak. Kita mengalahkan Persija Jakarta dan Persib Bandung di Liga 2007 itu. Dan itulah setelah itu penonton selalu memenuhi stadion. Saya menyiapkan pemain-pemain yang akan saya bawa ke Persib Bandung. Ya, itu pertama kali 2011. Narasumber satu ini sudah gue pengen datengin dari jauh-jauh hari ketika Liputan Sport berdiri, dan kesempatannya baru datang sekarang. Ada Coach Rahmat Darmawan. Coach Andre, terima kasih banyak. Ini sebuah kehormatan bisa mewawancari Coach di Liputan Sport. Terima kasih waktunya, Coach. Sama-sama, Bang Jeza. Coach, hari ini ada banyak pertanyaan yang aku pengen tanya. Karena jujur, Coach ada salah satu pelatih yang paling aku idolai nih. Coach Rahmat Darmawan. Tapi saya pengen dulu komentar Coach soal permainan tim nasional yang kemarin baru berhasil mengalahkan Bahrain setelah dibantai di Australia. Ada tanggapan Coach dari 2 pertandingan kemarin? Ya, kebetulan saya menyaksikan 2 pertandingan timnas yang kemarin dan saya ikut memberikan beberapa komentar dalam pertandingan itu. Yang pertandingan melawan Australia buat saya itu memang mengejutkan ya, karena itu pertandingan yang tadinya dalam prediksi saya paling nggak kita bisa curi poin di sana karena beberapa pertimbangan. Yang pertama tentu Australia tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya. Yang kedua ada beberapa penambahan pemain yang menurut saya punya kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya ya. Masuknya Romani, kemudian Michel Gers ya. Itu dan James ya, dan buat saya itu satu tambahan materi yang baik. Tapi yang terjadi justru sangat unpredictable ya, susah untuk ditebak, dan saya melihat ada hal yang sedikit berubah, terutama di dalam pertama game plan yang biasa dimainkan, karena memang pasti pelatihnya juga beda ya, pelatihnya beda, dan saya melihat di sini belum adanya kalau orang bilang itu belum dapat gripnya yang pas lah gitu, masih mencoba karena dalam format main dengan 3-4-2-1 ada satu spesifikasi taktik yang dilakukan di pertandingan pertama, yaitu dengan satu menempatkan seorang central defender untuk ketika dengan bola dia hanya satu yang build up ya, yang di tengah justru Ijes waktu itu, dan kemudian menempatkan pemain yang biasa main di wingback menjadi seorang di central defender di sebelah kiri ya, Kelvin Verdong ya, dan buat saya ini yang kemudian saya melihat adanya situasi yang sedikit berbeda. Kemudian ditambah lagi dengan keputusan bermain untuk melakukan high press di daerah lawan. Dan ada situasi itu yang menurut saya pertama kan tadi harusnya kita pengennya draw. Jadi kenapa kok tidak menunggu dulu? Itu sih gambaran saya. Tapi sekali lagi itu sudah dibuat oleh pelatih, dan saya pikir sudah dalam pertimbangan yang matang, diskusi dengan coaching staff yang lain, dan buat saya sudah terjadi. Nah, tapi di dalam prosesnya memang kita harus melihat bahwa tim SIP tidak seimbang, struktur tim menurut saya ketika menghadapi counter attack seperti tidak siap, sehingga memang harus menerima situasi yang luar biasa ya. Dan ditambah lagi di dalam organisasi bertahan saat menghadapi set piece lawan juga belum
ideal ya. Dan itu terlihat dari 5 gol tuh 3 loh dari set piece ya. Penalti menurut saya kan dimulai dari proses set piece itu. Betul. Sebelum penalti kan dari corner kick. Terus ditambah yang 2 juga dari corner kick. Dan artinya ada beberapa persiapan yang mungkin karena waktunya sangat dekat, sangat mepet, sehingga dalam memberikan pemahaman-pemahaman atau memberikan drill di dalam proses latihan untuk tactical dalam semua aspek yang dibutuhkan dalam pertandingan tersebut kurang. Dan akhirnya kita harus kecewa dengan hasil itu. Ya, kemudian di pertandingan kedua melawan Bahrain, saya tadinya juga sudah beberapa kali melihat dengan tim ini dan saya diskusi dengan teman-teman ya, membaca bahwa kemungkinan-kemungkinan yang akan dibuat, terus saya juga ada dalam angan-angan saya seperti apa, dan ternyata memang Patrick Kluivert mau mendengar, mau belajar mungkin ya dari sub coaching yang lain dan untuk mendiskusikan problem itu, dan akhirnya keluar satu keputusan yang menurut saya lebih baik ya, karena kemudian kita bermain dengan menempatkan kembali satu center back yang punya kecepatan baik, yaitu Rizky Ridho ya. Kemudian mengembalikan lagi peran Kelvin Verdong di wingback ya, dengan formasi 3-4-2-1 tetap atau 3-4-3, dan kemudian fungsi build up tidak hanya diambil oleh J.I. Jazz, tapi memberikan keleluasaan kepada Ridho dan Hapner ya, untuk kadang-kadang dia masuk di zona midfield dan memberikan progresi passing ke pemain-pemain yang ada di depan, dan ini menarik ya, dan artinya kemudian menarik Pelupesi untuk benar-benar tidak pergi dari zona pertahanan. Jadi ini menarik ya. Jadi artinya struktur tim dengan pola yang sama ya, dengan strukturnya yang beda sekarang ketika menyerang, dan yang paling penting adalah taktik yang dilakukan ketika di pertandingan kedua beda dengan saat menghadapi Australia. Kalau lawan Australia kita cenderung main high press ya. Kemarin melawan Bahrain kita melakukan itu tapi di middle third. Lebih dalam ya. Kita menunggu lawan masuk di sepertiga, kemudian kita lakukan pressing di sana. Dan efektif. Berapa kali kita menang bola, kemudian bagaimana Rizky Ridho, Tom Hai maupun Pelupesi dengan cepat memberikan progresi passing ke winger melalui direct pass, maupun dengan kadang dia memberikan switch play yang mengejutkan lawan karena fokus di kanan diberikan ke kiri dan sebaliknya. Sesuatu yang mulai terlihat baik, bagus ya. Dan saya juga melihat ada banyak perkembangan-perkembangan terutama di dalam bagaimana pemain melakukan tanggung jawabnya ketika hilang bola, mereka harus seperti apa, lalu transisi pada saat menyerang juga, walaupun harus kita akui tentu masih ada celah yang harus dibenahi, ada kekurangan-kekurangan, tapi secara keseluruhan ada perbaikan. Dan walaupun di babak kedua cukup membuat kita dak-dikduk lagi. Karena kenapa menurunnya intensitas kerja dari pemain, karena ya sekali lagi nggak mudah bermain dalam cuaca yang saya tahu dengan penonton yang penuh di Stadion Utama Senayan itu seperti apa. Dia akan sangat panas, terutama pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa. Ya, dan akhirnya terlihat bagaimana kita butuh beberapa suntikan tenaga baru di babak kedua, dan itu sudah dilakukan dengan sangat baik ya, mengganti satu midfieldnya, Tom Hai keluar, kemudian memasukkan Jenner, kemudian mengganti 2 pemain di depan. Tujuannya adalah untuk meredam supaya fullback lawan tidak leluasa naik, karena sudah mulai naik dan itu sudah membahayakan, yaitu mengganti Marcelino dengan Ragnar Oratmaun ya, dan memasukkan Elanio sama si Ricky Kambuaya ya. Itu sesuatu keputusan yang menurut saya bagus, sehingga paling tidak kita bisa menahan lawan untuk tidak bebas masuk. Secara keseluruhan dari 2 pertandingan ini
ada perbedaan yang cukup mencolok ya, walaupun memang belum sebaik yang kita bayangkan, tapi tim ini saya yakin akan terus berproses baik ya, karena pertandingan yang berikutnya itu masih tanggal 5 Juni, jadi masih punya waktu untuk mungkin menyiapkan satu tim yang lebih komplit lagi, yang lebih siap lagi menghadapi pertandingan penting lawan China. Coach Dede, tapi kalau kita bandingkan ya intensitas ketika Ya. melawan Australia dan juga kemarin melawan Bahrain ini kan sedikit berbeda. Ketika lawan Australia ini 10 menit kita bermain sangat-sangat baik, Coach, kayak Barcelona Betul. tuh. Ya. Passing, peluang dua, Ya. tapi akhirnya setelah kebobolan kita kedodoran sampai akhir pertandingan. Itu sering Betul. sering terjadi di pertandingan timnas Indonesia. Tapi kemarin tuh tampak stabil dan sampai akhir pertandingan, walaupun Coach tadi mengatakan di babak kedua sedikit menurun, tapi relatif stabil lah, Coach. Ya. Apa yang menjadi kunci, Coach, dari kestabilan yang kemarin dan keseimbangan tim yang kemarin dipertontonkan di GBK? Ya, yang pertama main dengan Australia itu karena kenapa? Karena Australia memang memberikan keleluasaan tim kita untuk masuk ke zona mereka. Jadi menurut saya itu Dipancing ya, Coach? justru itu trapping. Itu jebakan ya. Jebakan. Itu jebakan karena kenapa? Nah, Australia pasti juga membaca bagaimana Indonesia bermain ketika kalah. Cina. Yaitu ketika lawan Cina. Bagaimana kita mendominasi permainan. Kita ball position lawan Cina itu sangat tinggi sekali perbedaannya dengan China. Tapi kita kalah. Lewat apa? Lewat serangan balik. Jadi kita banyak bermain di daerah lawan, justru kita kalah. Dan itu yang menurut saya juga menjadi bagian atau desain game plan dari Australia. Dan Australia juga pada saat itu menurut saya kurang pede. Kenapa? Karena banyak pemain mereka yang tidak bermain. Sehingga taktik menunggu lawan masuk kemudian counter attack itu jadi satu pilihan Australia dan sukses. Taktik defense counter yang biasa kita lakukan ketika melawan tim-tim besar. Betul. Dan kalau kemarin pada saat kita kalah melawan China pun sama ya, China melakukan itu, kita masih tertolong dengan beberapa pemain di belakang yang siap dengan kondisi itu. Karena memang sudah didesain dengan lama ya konsep kerja seperti itu oleh STY. Jadi STY kan sudah 4 tahun dia bersama tim. Jadi secara pattern of play pasti lebih dapat karena dia sudah 4 tahun. Nah sementara Kluivert ini kan baru pertama. Nah, itu pertandingan pertama, kemudian dengan suatu challenge yang besar untuk berani bermain dengan sangat terbuka, padahal menurut saya itu trapping dari lawan. Defend to counter ini kan menjadi ciri khas timnas 4 tahun terakhir, Coach. Ya. Tapi kalau dari dua pertandingan kemarin, apa yang sebetulnya filosofi atau game plan yang ingin dipertontonkan oleh Patrick Kluivert untuk timnas kita? Apakah sudah bisa dilihat, Coach? Saya melihat masih ada semacam boleh dibilang, kalau saya bilang keraguan mungkin nggak pas lah ya. Tapi belum sesuatu yang Firm. pas, yang firm, ya, yang pasti yang akan dibuat. Karena mulai dari formasi bermain ya, dengan skema main 3 di belakang, ya, itu kan menurut saya jarang dilakukan ya oleh tim kepelatihan Kluivert dan kawan-kawan ya. Kemudian juga ketika bermain dengan intensitas tinggi, dengan high press ya, struktur tim juga belum berjalan dengan efisien karena memang saya melihat tugas siapa yang mengantisipasi ketika terjadi counter dari sisi flank kanan atau kiri, lalu siapa yang menutup ruang gerak pertama ketika bola itu ada di lini tengah. Jadi itu yang belum terlihat dengan jelas. Nah sehingga kalau kita melihat di pertandingan pertama itu masih nggak terbangunnya kesepahaman atau chemistry antar pemain di lapangan. Nah itu yang kemudian menimbulkan banyak keraguan dalam pergerakan pemain. Mungkin masih ingat bagaimana ketika gol ketiga terjadi. Situ bola sempat rebound, di syuting pertama oleh lawan, balik lagi. Tapi semua pemain hanya melihat, menonton dan nggak ada respon untuk bagaimana mengantisipasi ketika terjadi rebound atau second ball. Jadi dari situ sebenarnya juga terlihat. Lalu bagaimana jeleknya komunikasi ya ketika terjadi set piece dari lawan.
siapa yang harus man marking, lalu siapa yang harus menjalankan fungsi sebagai pemain yang menjaga zona. Ya. Jadi semuanya belum terlihat dengan jelas. Jadi kalau saya sampaikan bahwa apakah Patrick sudah menggambarkan sebuah permainan yang diinginkan, menurut saya sih saya belum terlalu yakin karena memang saya juga nggak bisa mengatakan ini kesalahan pelatih, enggak, karena baru 2 pertemuan loh. Yang saya suka hanya ketika terjadi perubahan dari kegagalan membuat satu skema bermain dengan spesifik taktik yang sedikit berbeda yang tadi saya sampaikan dengan mendorong JIJs untuk terlibat di grup midfield ya. Dan kemarin dia melihat situasi justru JIJs yang ditahan, kemudian 2 center back yang pergi bergantian. Ditambah di +1 untuk mengantisipasi counter ditugaskan Pelupesi. Dan 1 fullback atau wingback kita menunggu situasi ketika terjadi serangan dari kanan atau dari kiri. Jadi artinya 3+2 tetap dijalankan untuk menjaga keseimbangan permainan ketika walaupun saat kita menyerang. Jadi itu yang dilakukan dan perubahan itu menurut saya ya dari proses melihat, mendengar, mengeksekusi. Jadi buat saya oke, ya nggak ada yang salah dengan tim ini walaupun sekali lagi kalau kita komparasi dengan tim yang sebelumnya pasti dari sisi pattern of play ya lebih dapat yang lama karena memang waktu yang membuat itu terjadi. Coach, kita pernah punya Boas Salosa, kita pernah punya Kurniawan, kita pernah punya BP. Dan sekarang akhirnya muncul lagi ada striker yang bisa mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan. Betul. Dengan skema yang sangat baik, Coach. Apakah oleh Romani ini kepingan yang berapa tahun ke belakang ini yang kita cari? Ya, sejauh ini kalau kita bandingkan dengan striker yang kita punya, tadi Bang Jusia sudah sebutkan nama, ya memang menurut saya sementara solusi yang terbaik yang kita punya dia. Karena dia tidak hanya bisa sebagai target player untuk bermain kombinasi dengan second line ya, atau dengan pemain yang ada di sekitar dia, tapi dia juga bisa pemain yang mengambil keputusan sendiri ya. Kalau kita lihat beberapa kali kemarin dia create space dari sisi kiri maupun kanan, kemudian dia menunggu timing, dia mencoba membuat keputusan individu dan itu dia bisa lakukan. Dan dia bisa lakukan cutback, dia melakukan cross ball. Artinya dia lebih komplit ya dalam posisi dia sebagai seorang striker dan ini yang sebetulnya problem tim STY ketika STY menangani tim ini dia tidak punya seorang striker seperti Oleh Romani. Dengan keadaan Oleh Romani ini untuk skema di depan sendiri seperti apa, Coach? Tampaknya ini Ragnar kemarin bebannya untuk mencetak gol ini agak terbagi nih, di mana mereka saling bergantian posisi lalu juga saling membuka ruang gitu, Coach. Ya memang sepatutnya kalau kita main dengan 3-4-2-1, saya justru kepingin terjadi rotasi posisi di depan atau permutasian posisi di depan. Kenapa? Untuk tidak memudahkan lawan untuk man marking pemain tersebut, sehingga selalu akan menimbulkan problem yang berbeda. Hari ini atau di 1 menit dia akan ketemu sama Romane, kemudian tiba-tiba Romane sudah ada di kiri atau di kanan bergantian dengan Ragnar Ortmaun, dan kemudian sekali waktu tiba-tiba masuk Marcelino, ya, sehingga memang tidak mudah pemain belakang mengantisipasi kondisi seperti itu. Jadi ini yang menurut saya baik gitu loh. Karena walaupun mungkin berbeda di dalam cara bermainnya Ortmaun dengan Romani. Kalau Ortmaun memang selalu dia meminta bola untuk dia bisa lakukan penetrasi atau dia create space kemudian dia lakukan keputusan cross bola. Berbeda, tapi paling tidak ini ada satu solusi ya untuk tidak mempermudah pemain belakang dalam mengambil mereka. Selain itu juga Marcelo Ferdinand kan tampak ada di kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Kemarin ketika melawan Arab Saudi 2 gol, kemarin 1 assist, Oxford Connection ini, Coach. Marcelino ini seperti apa nih melihat pemain ini? Ya, Marcelino memang menurut saya sekarang saya sih menyebutnya lebih senang pemain nomor 10 yang terbaik yang kita punya sekarang ya. Karena dia
punya mobilitas yang tinggi, kemudian dia sangat rajin ya membuka ruang untuk membantu ketika pemain belakang kita mau memberikan passing ke depan. Ya, kita lihat ketika bola ada di sebelah kanan, ada Rizky Ridho yang siap melempar bola, diberi atau tidak dia akan membuka ruang ke sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan lawan. Kemudian Rizky Ridho yang ambil keputusan akan diberikan ke dia atau kemudian Rizky Ridho akan switch play ke posisi Kelvin Verdong. Jadi situasi ini yang sering dibuat dan buat saya oke, dalam beberapa momentum Marcelino sukses dengan dia mendapatkan bola itu dan kalau kita lihat bagaimana passing Tom Hai ke dia, kemudian dia dimulai dari pergerakan ke sisi kanan, ya, dia mendapatkan bola itu dan dia langsung memberikan assist. Artinya pergerakan tanpa bola dan membuka ruang itu yang menjadi plus. Iya, dan dia juga pemain yang mampu untuk menyelesaikan problem individu. Artinya ketika dia tidak mendapatkan bantuan untuk dia bermain kombinasi, dia mampu melakukan aksi individu ya untuk menunggu momentum, kemudian setelah itu dia melakukan kombinasi atau melakukan passing selanjutnya. Yang jadi highlight kemarin juga Rizky Ridho, Coach. Ini pemain luar biasa. Salah satu penyelamatan kebilangnya menit 47 ketika bola itu sudah harusnya masuk gawang, ada dia yang bisa reading the game dengan sangat baik. Iya, tanpa mengecilkan oleh Romeni yang mendapatkan man of the match di pertandingan kemarin. Kalau saya pemain yang salah satunya terbaik adalah Rizky Ridho. Kita tentu masih ingat ada situasi bagaimana dia membuat satu clearance yang sempurna dari mulai intercept ya, kemudian sampai dia ada di belakang goalkeeper ketika sudah situasi kosong, gawang kosong ditinggalkan oleh goalkeeper. Artinya di dalam membaca semua situasi lini pertahanan dia yang terbaik kemarin ya. Dia selalu tepat keputusannya di dalam regain the ball, kemudian di dalam melakukan build up ya. Ya, itu kemarin betul-betul menjadi harinya Rizky Ridho. Saya setuju. Ya. Kepercayaan diri, chemistry itu yang menjadi kelebihan Ridho bisa bermain dengan skema kemarin, Coach. Dan apa yang membedakan dengan Max Hilgers? Apakah memang waktu adaptasinya yang belum terlalu pas atau taktiknya dari formasinya dari Kluivert yang tidak pas dengan Max atau apa yang membedakan dua pemain ini? Saya rasa saya nggak dalam kapasitas untuk mengcompare kemampuan individu mereka. Pasti mereka punya kelebihan masing-masing. Tapi kalau dilihat dari kemarin memang Max Hilgers juga disuguhi satu taktik yang menurut saya nggak pas dengan lebih sering ditinggalkan oleh Jazz ke depan, kemudian dia hanya menunggu di situ dengan Verdong, sementara menurut saya Verdong nggak pas ya, rugi untuk menempatkan Verdong di posisi central defender karena buat saya dia orang yang sangat agresif. Nah sehingga mungkin dari kacamata yang saya lihat, Max Hilgers juga di samping dia tidak secepat Rizky Ridho, Max Hilgers juga memang baru pertama kali bermain untuk tim kita sehingga kecenderungan mungkin belum punya chemistry dengan pemain-pemain yang lain, itu juga akan mempengaruhi permainan dia sendiri. Tapi secara keseluruhan kalau saya bilang pemain yang kuat ya, tapi pemain yang cepat tidak. Dia kuat tapi dia tidak cepat, tapi dia pintar, Max Hilgers. Jadi memang menurut saya tinggal menunggu waktu ya, dan pada dasarnya memang dia pemain yang punya kualitas. Pertandingan kemarin, Coach, menjadi pembuktian dari pemain Liga 1 yang berproses panjang di tim nasional. Membuktikan kalau mereka itu bisa bersaing. Bahkan saya cukup terkejut dengan Ricky Kambuaya yang tampil luar biasa di Dewa. Kemarin bisa langsung memberikan instant impact kepada timnas. Ada satu nyaris asis kepada Rangers yang tidak bisa dimaksimalkan, Coach. Gimana Coach melihat pemain yang bermain di Liga 1 yang dipanggil ke tim nasional? Iya, saya setuju sekali karena saya juga beranggapan tidak hanya Marcelino Kambuaya, kemudian juga Ramada Sananta yang bisa mengisi skuad bahkan pemain inti di tim ini. Saya melihat kalau kemarin, bayangkan kalau ada Egy Maulana Fikri, ya. Lalu saya membayangkan bagaimana kalau ada Yakob Sayuri. Lalu saya juga membayangkan
ada satu pemain yang menurut saya yang punya kualitas dan sudah lama sekali nggak dipanggil, Dewangga, ya di posisi antara Tom Haye ataukah Pelupesi. Mungkin tidak setenang Pelupesi, tapi mungkin bisa menjadi solusi bagaimana ketika kalau Tom Haye kehabisan energi seperti kemarin ya. Dan saya yakin bahwa mereka masih sangat layak untuk bermain bersama tim ini. Karena bagaimana Egy Maulana Fikri dengan kepandaiannya bermain sebagai seorang penyerang yang selalu juga berkombinasi dengan striker, dan itu bola yang sangat disukai oleh Romani. Dia selalu passing, kemudian Egy akan selalu memperlihatkan dirinya untuk siap berkombinasi pada bola kedua dan selanjutnya. Dan dia juga selalu tepat di dalam ya kalau kita compare lah ya dengan siapa Emilio Schneider ya. Eliano Reinders. Eliano Reinders ya. Eliano Reinders ya. Sorry, namanya saya nggak begitu fasih karena memang baru pemain-pemain yang bergabung dengan kita. Eliano Reinders ya. Kalau saya compare di penampilan kemarin, saya yakin nggak kalah. Yakob Sayuri nggak kalah, ya, nggak kalah. Ya, saya tinggal memberikan kepercayaan sama mereka dan saya yakin bisa. Dan Egy di Liga kan lagi gacor-gacornya. Waktunya sama Alex Martin itu luar biasa di Dewa. Betul. Dan Yakob juga sama. Iya. Jakob masih sangat oke. Dan bukan nggak mungkin juga akan dipanggil di FIFA Matchday di Juni nanti ya, Coach Erde ya? Saya berharap. Coach Erde, kalau misalkan Coach Erde melihat tadi sudah yang kita bahas tim nasional, kalau misalkan Coach Erde sendiri, formasi apa sih yang akan diimplementasikan, dan mungkin kalau boleh starting 11 Coach Erde untuk tim nasional terbaiknya seperti apa? Saya melihat sih ada dua formasi yang mungkin bisa digunakan. Kita tetap form dengan 3-4-2-1 atau 3-4-3. Kemudian kita juga bisa membuat skema dengan main 4-2-3-1. Kenapa? Karena jujur kita masih membutuhkan 2 DM untuk mengcover posisi 2 fullback kalau naik ya. Itu di dalam bayangan saya, dan kalau memang nantinya kita akan main dengan 4-2-3-1 mungkin bisa Rizky Ridho dengan Jayes ya. Kemudian di sebelah kiri Verdong, di kanan Kevin Dix. Kemudian 2 DM-nya itu bisa tetap Pelupesi dengan Tom Haye ya. Kemudian di depannya sedikit ada Marcelino. Kemudian di kanan dan di kiri itu bisa kita taruh apakah Orat Maun di kanan, sebelah kirinya bisa Yakob atau Egy Maulana Fikri ya. Kemudian di depannya oleh Romani. Ini dalam bayangan saya. Tapi kalau kita mau main 3-4-3, oke, yang kemarin, dan kita bisa menyiapkan pemain-pemain di sektor itu. Dan saya juga berpikir bahwa Kevin Dix juga bisa dilapis loh sama kita punya pemain wingback kita yang main di Thailand. Ada Asnawi Mangkualam yang menurut saya kualitasnya juga nggak kalah di dalam menyerang. Kalau toh kemarin di dalam beberapa pertandingan ada beberapa hal yang berubah dari Mangkualam, tapi itu bagian dari proses adaptasi dia dengan bermain di liga baru di Thailand kan. Jadi menurut saya sesuatu yang wajar. Jadi mungkin diberikan kesempatan lagi. Lalu di kiri juga bisa disiapkan si Pratama Arhan ya, atau Edo Febriansyah. Menurut saya juga punya karakteristik yang sangat bagus untuk main dengan 3-4 sebagai wingback di posisi itu. Dan dengan banyaknya opsi itu kan jadi banyak pilihan. Betul. Karena nggak setiap waktu itu pemain on form ya Coach. Betul. Jadi bisa jadi opsi untuk pelatih juga. Sama sekarang begitu melimpahnya di lini pertahanan ya, banyak sekali ya. Karena masih ada Jordi Amat yang bisa main di posisi itu. Coach, sebelum saya mengajak ke luar lapangan soal tim nasional ini terakhir Coach. Sekarang di peringkat 4 ada 9 poin Coach. Peluangnya gimana sih Coach untuk ke Piala Dunia, dan apakah menurut Coach Erde 2026 ini adalah target yang realistis untuk Indonesia bisa tampil di Piala Dunia? Ya, sebetulnya kalau kita berandai-andai ya, saat ini memang untuk peluang kita masih ada. Paling tidak kalau kita bisa memenangkan pertandingan di
Indonesia lawan China ya. Peluang kita walaupun masih tentu menunggu hasil yang lain ya. Bahrain juga punya sisa pertandingan yang sama, Arab Saudi yang sama. Tapi satu kuncinya menang dengan China. Saya rasa peluang kita terbuka untuk kita ada di posisi 4. Dan kalau di posisi 4 artinya masih ada kesempatan untuk kita mengikuti babak playoff. Dan di playoff tentu kita akan ketemu kalau saya lihat dari grup-grup lain ya, itu ramai sekali semuanya Timur diisi Tengah. negara Timur Tengah ya, apakah Jordan atau Irak, kemudian antara Uni Emirat Arab. Qatar, Uni Emirat Arab, artinya satu gaya main atau style of play yang mirip-mirip lah dengan Arab Saudi, dengan Bahrain. Artinya peluang kita justru menurut saya lebih besar dibandingkan kalau kita harus ketemu Uzbek, Asia Timur ya. kita kalau harus ketemu misalkan Korea ya, itu menurut saya lebih sulit ya. Tapi kalau ketemu tim Jazirah Arab, saya pikir saya kok yakin ya. Tapi terlepas apapun itu, kalau andai kata kita mentargetkan 2026 ini harus di World Cup harus dan harus, ini kan kesempatan kita coba meraih itu. Tapi kalau tidak, menurut saya jangan juga lah kita memaksakan sekali karena kenapa? Kita ini tim yang baru dibangun ya, dan tim ini punya satu harapan yang menurut saya baik ya. Walaupun kesempatan itu ada, kalau tidak lalu jangan kemudian kita mengatakan ini sebuah kegagalan ya. Karena sekali lagi untuk mencapai sesuatu yang besar itu butuh proses yang harus dijalani, dan kita ini sudah melompat beberapa proses yang harus dilakukan loh ya. Jadi nggak mudah ini, dan ini sebuah situasi yang sudah cukup sebetulnya kita membuat bangga. Tapi itu bagian dari tantangan yang harus kita coba. Bisa harus. Tapi andai kata tidak ya nggak usah muluk-muluk lah gitu. Tapi kalau ini bisa, kenapa tidak? Gitu. Karena dari rataan umur sendiri kan timnas ini 25 sekian ya coach ya. Belum di peaknya kalau untuk sepak bola mungkin coach ya. Betul sekali. Jadi sabarlah dengan proses dan juga ya ikutin aja coach ya, nikmatin aja prosesnya. Iya, saya rasa memang harus demikian ya. Karena ini proses akselerasi ya. Karena jujur bahwa ini bagian dari membangun image sepak bola kita, untuk membangun persepsi sepak bola kita di mata dunia ya, untuk terlihat bahwa Indonesia ini bergerak dan bagus, walaupun mungkin ada nada-nada minor itu wajar aja. Tapi kalau kita melihat dengan jernih, kenapa sih harus dilakukan proses akselerasi? Tentu kita harus juga positive thinking ya, karena ini paling tidak membantu ya sepak bola Indonesia menuju industri dengan jalan yang lebih cepat gitu loh. Karena impactnya nanti orang atau negara lain akan melirik kita, melirik negara kita dengan tentu bisa menginvestasikan mungkin kekuatan materi mereka ke klub-klub yang ada di Indonesia seperti apa untuk membangun sepak bola kita lebih baik, dan itu memang butuh bagaimana membangun persepsi, membangun image. Jadi diharapkan ada domino effect ya coach ya untuk ke sektor lainnya. Betul ya, dan pemain kita juga pasti akan semakin dilirik ya oleh klub-klub di luar kalau ranking FIFA kita kemudian bisa menembus angka kecil ya, 2 digit misalkan. Saya rasa bukan sesuatu yang jelek kok, bagus. Walaupun di awal saya agak kaget tadinya karena proses rekrutmen para pemain diaspora ini begitu masif ya. Saya tadinya membayangkan ada komitmen persentase misalkan ya untuk hanya sekian persen, tapi setelah saya melihat di sini hanya sekarang tinggal bagaimana memberikan juga apresiasi untuk kompetisi kita sendiri gitu loh. Kalau mungkin pemain belum bisa terpanggil oleh event-event besar seperti World Cup, Asia Cup, ya mungkin bisa mereka nantinya dipersiapkan untuk kompetisi atau turnamen regional. ASEAN. Ya, seperti AFF atau SEA Games. Buat saya tetap dibutuhkan apresiasi seperti itu supaya kompetisi yang kita buat di Liga Indonesia ini ada outputnya, ada target untuk memicu pemain-pemain itu bermain di ajang internasional. Tidak hanya dari antar klub ya, itu pasti, tapi juga untuk tim nasional kita itu lewat turnamen regional. Dan seperti yang kita bahas kan, Rizky Ridho dan Joe Kambuaya ini sudah membuktikan kalau mereka mampu bersaing, bisa bersaing, asalkan mau dan disiplin ya coach. Betul sekali. Ya. Coach,
ada satu hal yang saya mau minta tanggapan coach soal pemilihan asisten pelatih. Kemarin kan dijanjikan ada satu asisten pelatih dari Indonesia Ya. dan akhirnya dipilih coach Sofi Imam ya, Ya. pelatih fisik Ya. untuk bisa membantu coach Kluivert. Padahal kemarin ada nama-nama seperti coach Kurniawan, ada Zulkifli Syukur yang Ya. dipanggil, bahkan Bang Ya. Bes juga kemarin cerita dia juga sempat dihubungin gitu. Ya. Nah, melihat pemilihan ini coach, apa tanggapan dari coach Rahmat Darmawan yang pernah melatih timnas soal pemilihan ini? Soal pemilihan seorang staf pelatih atau pembantu pelatih atau asisten pelatih itu sepenuhnya kewenangan dari head coach ya. Lalu soal dilakukannya seleksi melalui wawancara ya dan mengundang beberapa calon staf kepelatihan pelatih Kluivert itu dilakukan sendiri oleh staf coaching yang ditunjuk oleh Patrick. Menurut saya itu sesuatu yang normal. Tapi memang kita harus tahu sebetulnya kriteria atau parameter apa yang dibuat, ya, sehingga mereka yang dipanggil itu kok tidak terpilih. Ya, saya agak shock juga kemarin ada yang Sasus mengatakan karena mereka tidak masuk standar atau kualitas seperti yang diinginkan. Saya kaget. Saya pikir itu bukan apakah iya itu bahasa dari Coach Patrick Kluivert ya, karena buat saya seorang pelatih besar biasanya tidak pernah akan berani mengatakan itu mengenai seorang kualitas seorang pelatih, kemudian delay dari sebuah interview. Karena pelatih itu yang pertama ketika dia dari melakukan kursus pelatih saja, itu nilai yang tertinggi buat seorang pelatih bisa lulus dalam satu ujian itu adalah nilai praktek. Jadi kalau kita hanya datang interview, lalu standarisasi apa yang dibuat. Nah kecuali kalau parameter yang dibuat, misalkan saya kepingin asisten pelatih yang pertama dia pernah berprestasi di Liga Domestik dengan menjuarai Liga Domestik. Atau ketika dia bersama tim nasional, dia pernah menjuarai satu turnamen regional yang dibuat di sekitar kawasan tersebut atau negara itu ikut dan menjadi juara. Nah, kalau parameter itu yang dibuat, oke, tentu itu tidak masuk, ya, karena memang mungkin dari pelatih-pelatih yang dipanggil, kriterianya mungkin tidak masuk. Tapi kalau kriterianya hanya mengatakan tidak memenuhi syarat kualitas, toh dia hanya seorang asisten pelatih yang notabene juga dibutuhkan untuk nantinya dia bisa berkembang untuk dia bisa transfer knowledge dari pelatih-pelatih yang sekarang ini ada. Jadi saya sekali lagi saya nggak ngerti apa parameternya sehingga mereka fail di dalam interview. Padahal buat saya interview itu sekali lagi bagian yang paling ringan di dalam proses ujian kepelatihan. Ya. Jadi yang paling berat adalah ujian praktek. Nah kalau ujian praktek ketika dia sudah jadi pelatih, apa sih? Ya praktek dia di lapangan. Apa prakteknya? Prakteknya tentu prestasi. Prestasinya apa? Misalkan dipanggil lah si Kurniawan Dwi Jalan, apa prestasinya? Dia pernah bersama Coach Indra menjuarai event SEA Games. Ya, kemudian dia sebagai asisten. Kemudian Bima Sakti, dia pernah juga bersama Coach Fahri menjuarai Piala AFC usia 16 gitu. Jadi sebetulnya ada ya. Tinggal sekali lagi karena saya nggak tahu parameternya apa. Jadi yang tahu parameter kan hanya pelatih. Jadi kalau dijelaskan parameter saya di dalam menyeleksi pelatih harus sekian. Tapi kalau hanya interview berat kan, susah untuk saya mengatakan seorang pelatih ini apa sih standarisasinya gitu loh. Sama kayak misalkan saya pura-pura sombong ya, misalkan Pak Erik tunjuk saya untuk Coach RD coba Anda jadi dirtek dan Anda seleksi calon pelatih tim nasional Indonesia misalkan seperti itu ya. Kemudian yang saya lakukan adalah oke Pak, apa nih parameter saya? Apakah pelatih harus seperti apa? Apakah nanti pelatih nasional harus dia pernah menjadi harus pernah berprestasi dengan klubnya, harus pernah menjuarai ketika dia ngelatih timnas dengan timnas negara yang lain. Nah sekarang kalau saya pakai parameter itu berarti
Coach Patrick Kluivert sendiri nggak masuk kriteria kan, belum pernah menjadi juara dengan klubnya, belum menjadi juara dengan tim nasional manapun gitu. Jadi sekali lagi sulit untuk saya mengatakan seseorang itu punya kualitas atau tidak punya kualitasnya dengan interview. Ya. Tapi itu sepenuhnya berarti wewenang dan Iya. subjektivitas dari pelatih, Coach. Kita harus hargai itu, tapi tanpa embel-embel apapun. Ya. Coach, tapi kalau misalkan melihat pelatih di Indonesia sekarang ya, kalau Coach lihat ya, standarnya itu di mana sih, Coach? Tuh, kita ikut pro license dengan standar kurikulum yang sama dari FIFA dan turun ke AFC. Buat saya nggak ada masalah, ya nggak ada masalah karena saya melihat kualifikasi para pelatih-pelatih kita di dalam memberikan latihan, kemudian di dalam memberikan keputusan-keputusan di dalam proses latihan dan pertandingan menurut saya sudah masuk dalam kategori yang baik ya. Dan hanya memang jumlahnya kurang iya. Tapi kalau kemudian menurut saya harusnya diberikan kesempatan lah ya untuk kalau memang mau dibantu untuk membangun sepak bola Indonesia untuk bisa belajar dari mereka ya apa salahnya. Orang namanya juga cuma seorang asisten pelatih atau perannya juga ya menurut saya melakukan apa perintah seorang head coach ya, dan kemudian diajak diskusi untuk memberikan masukan yang mungkin dibutuhkan karena bagaimanapun saya rasa ada beberapa hal yang tidak diketahui secara keseluruhan oleh pelatih yang melatih Indonesia kalau dia tidak berasal dari Indonesia. Menurut saya tidak takutlah, jangan takut karena memang kurikulum semua yang dibuat di struktur kepelatihan kita ini itu semuanya sama ya, standar FIFA. Ya. Coach Ede, saya mau ngajak flashback sedikit. Ya. Coach Ede itu berarti pertama kali join tim nasional itu 2002 ya? Saya pertama 2001, 2002. Ivan Kolev waktu itu? Ivan Kolev, ya saya sebagai asisten pelatih ketika itu ya bersama beberapa pelatih-pelatih senior yang waktu itu sudah sering keluar masuk, ada Coach Mundari Karya, ada Coach Heri Kiswanto, ada Coach Almarhum Sudarno, ya, ada Coach Jaya Hartono. Gimana ceritanya Coach waktu itu? Waktu itu Coach kalau nggak salah di Persita ya? Persikota Tangerang sebagai pelatih kepala. Betul. Ya. Ceritanya diajak Ivan Kolev ke timnas? Ya waktu Gimana, itu memang saya di Persikota Tangerang dan saya waktu itu ikut kursus lisensi A. Ya. Dan ketika kursus lisensi A itu kemudian saya beruntung walaupun awalnya saya seorang observer waktu itu, saya bukan peserta kursus ketika itu, saya observer karena waktu itu kursus jumlahnya sudah cukup. Nah, tapi tiba-tiba di perjalanan ada 2 pelatih yang mengundurkan diri. Jadi Coach Muhammad Basri sama satunya saya lupa. Nah, slot itu kemudian diisi oleh saya dengan Safrudin Fabanyu. Oh, jadi bukan rencana itu? Awalnya bukan rencana. Ya, awalnya saya hanya sebagai observer karena saya ingin belajar ya. Dan kemudian setelah saya ikuti kursus sampai dengan ikut ujian, nah kebetulan kami itu dapat ranking 2 dan 3 ceritanya. Dan itulah yang kemudian mungkin ya menarik perhatian dari direktur teknik untuk saya direkrut di tim nasional sebagai asisten pelatih. Ya. Waktu itu untuk Piala Tiger ya? Waktu itu untuk Piala Tiger betul. Nah dan waktu itu saya juga sudah mulai belajar melatih di Persikota walaupun masih naik turun karena posisi saya waktu itu sebagai asisten dan juga kadang-kadang saya didapuk sebagai caretaker head coach karena ada pergantian pelatih kepala di Persikota ketika itu. Dia persis kita kira-kira posisi saya seperti beberapa pelatih yang kemarin diseleksi oleh Kluivert untuk menjadi asisten lah, kira-kira seperti itu. Ya. Artinya kan waktu itu Coach RD masih baru di dunia kepelatihan ya? Maksudnya masih belum lama. Iya. Nah itu pengalaman apa Coach yang paling diingat? Dan juga kalau nggak salah kan waktu itu ini pemain-pemainnya kan
Ya, legenda semua nih. Ada betul. BP di situ, ada Zainal Arif di situ, ada LA Ya, Boy di situ. Ada ada banyak pemain-pemain Kurniawan Dwi Kurniawan Dwianto Julianto, di situ, ya, coach. Ponario Astaman, ada banyak pemain-pemain. Dan waktu itu ya pengalaman saya pertama adalah sangat tertarik sekali ya, karena disitulah saya melihat bagaimana program latihan tim nasional dibuat ya. Dan saya ingat banget saya mencatat dari awal sampai akhir semua program latihan yang dibuat oleh Ivan Kolev ketika itu ya. Dan saya menikmati dan saya banyak belajar dari situasi itu, walaupun ketertarikan saya terhadap program pelatih itu tidak dimulai ketika Ivan Kolev ya. Ketika saya masih jadi pemain pun saya sering mengingat program-program yang diberikan oleh pelatih-pelatih saya sebelumnya seperti Mas Sartono ya, terus Bang Om Beni Dolo, terus Uda Suhatman Imam, kemudian ada Om Basri. Jadi semua saya masukkan dalam pikiran saya dan saya coba bukukan, termasuk ketika saya dilatih oleh Om Indarto. Jadi kesan saya sebagai pelatih atau asisten pelatih tim nasional adalah saya sangat bangga, saya sangat menikmati itu, dan saya banyak belajar dari situasi-situasi itu. Karena saya memang salah satu keinginan besar saya adalah ingin menjadi seorang pelatih yang kelak bisa berkontribusi untuk sepak bola kita itu waktu itu. Hmm. Dan kembali menjadi asisten itu di 2013 ketika pelatih Belanda waktu itu, Iya, Coach Wim. ya, Waktu itu hanya 6 bulan, Coach. betul. Sebetulnya apa yang terjadi nih Ya, dari Coach Wim Ritsbergen ini? jadi itu ceritanya waktu itu sebetulnya juga ketidaksengajaan ya. Jadi saya waktu itu diproyeksikan untuk mengisi posisi pelatih timnas U23. Nah, tapi ketika penunjukan Wim Risbergen itu yang bersangkutan masih belum bisa hadir, sementara program timnas harus jalan. Nah, itu akhirnya saya diperintahkan untuk mengisi kekosongan itu Caretaker berarti. sebagai caretaker. Nah, tapi di dalam perjalanannya tiba-tiba Risberger datang. Tapi dia tetap tidak mau memulai pekerjaannya karena belum menandatangani perjanjian kerja waktu itu ya. Akhirnya di pertandingan pertama di Turkmenistan atau Tajikistan saya lupa ya. Turkmenistan. Hah? Golnya Nasuha kan? Yang Iya. pakai baju putih hijau Iya, ya. iya, Iya, iya. iya, iya. Di Turkmenistan. Turkmenistan. Iya, itu sebetulnya itu saya yang memimpin mulai proses latihan sampai pemasangan pemain ya. Itu kualifikasi Piala Dunia 2014 kan? Betul ya, Iya. kualifikasi Piala Dunia, dan saat itu kemudian kita sukses menang ya. Lalu di pertandingan home kita lawan tim yang sama dan Risberger sudah mulai take over tim itu, dan kita hasilnya kalau nggak salah draw ya, 4-4 tuh, atau 4-4 ya, atau iya benar, kita draw 4-4 setelah kita menang 4-0 atau 3-0 di babak pertama. Saya ingat kita sudah menang banyak tuh babak pertama, tapi kemudian hasilnya draw, dan itu pertandingan yang sangat mencemaskan sekali ya. Karena kalau kita sampai yang berbalik kalah, maka kita kalah agregat Agregat. gol ya. Dan itu sebetulnya sekali lagi tugas saya yang sebentar, tapi juga sama, saya di situ bertindak tidak hanya sebagai seorang caretaker tapi juga sekaligus translator. Dan ya saya mencoba untuk berusaha belajar lagi dari pelatih Wim Risbergen, dan kemudian selesai di pertandingan kedua kita, saya akhirnya sudah mulai bertugas bersama timnas 23, dan posisi saya digantikan oleh Coach Listiadi sama saya lupa satunya siapa ya. Ya. Coach Wim ini kan hanya 6 bulan, Ya. dan juga ketika setelah selesai menangani timnas, dia sempat ngomong gila lah menangani timnas Indonesia gitu dengan segala konfliknya. Memang apa yang terjadi Coach waktu itu? Memang betul apakah ada pemain yang sampai menolak dipelatih oleh Coach Wim? Saya nggak tahu persis ya apa yang dimaksud dengan Coach Wim dengan statement itu, karena pada waktu dengan saya tuh semuanya nggak ada masalah ya. Saya nggak masalah kan. Setelah itu saya juga terus
bersama timnas 23 kan, langsung fokus untuk persiapan SEA Games. Bahkan tim SEA Games saya pertama kali beruji coba pun diadu sama timnya Coach Wim di Solo. Saya ingat hasilnya waktu itu draw 1-1 ya. Saya ingat itu momen itu, dan ya saya selanjutnya saya nggak gitu tahu karena itu kan masih di dalam era yang ada konflik Dualisme. dualisme ya. Jadi saya pikir itu yang membuat kinerja Coach Wim mungkin juga tidak mudah. Nah, karena pada saat saya ada di timnas SEA Games itu pun masih ada impact itu terasa, tapi secara umum nggak ada masalah karena kemudian apa yang menjadi keinginan saya untuk merekrut pemain-pemain yang terlibat dalam skuad timnas SEA Games itu semuanya dipenuhi. Karena kan waktu itu selain dualisme juga kan euforia timnas itu hampir mirip kayak sekarang coach ya. Setelah AFF 2010 itu kan betul-betul luar biasa itu euforia dari timnas Indonesia. Itu menjadi tekanan coach RD ketika tadi menangani timnas U23? Saya rasa enggak ya, karena jujur saat saya menangani timnas 23 di 2011 itu kan yang paling dekat dengan 2010 ketika euforia timnas yang demikian hebat waktu itu ya. Saya enggak tertekan karena justru itu sebuah tantangan buat saya, dan saya kebetulan juga dibekali sama pemain-pemain yang punya kualitas bagus karena mereka punya menit bermain yang sangat bagus di Liga Indonesia ketika itu. Bahkan di posisi striker sangat melimpah saat itu ya. Patrick Wanggai, Ada Patrick Titus Wanggai, ada Bonai. Titus Bonai, ada Sinaga ya, kemudian ada si siapa lagi Ottomaniani yang main di winger dengan Andik ya. Kemudian masih ada Yongki Ariwibowo. Persik Kediri ya? Iya, dan saya pikir itu melimpah sekali posisi di depan. Berbeda dengan 2013. Nah, ya. sebelum ke 2013, mau 2011 dulu nih coach. Ya. Ini soal Malaysia. Ini kan Ya. menjadi dua momok waktu itu. Kita dua kali SEA Games-nya home, kalahnya waktu seniornya kalah dari Malaysia. Untuk SEA Games-nya kembali kalah lawan Malaysia kan di final ya coach. Betul sekali. Itu memang satu pertandingan yang menjadi berat karena memang kita kalah di dalam masa recovery dibandingkan Malaysia ya. Malaysia di semifinal dia relatif main pertama ketika itu. Dia menghadapi Myanmar dan dia menang dengan mudah ya, dan sementara di semifinal kita menghadapi Vietnam dan kita main yang kedua, main malam, ditambah pertandingan itu hujan ya, sehingga memang beban fitness pemain itu bertambah ya, karena lawan yang berat, yang ketat, kemudian juga ditambah lapangan menjadi lebih berat. Nah, sementara recovery kita sama-sama 1 hari. Nah, sama-sama 1 hari. Saya waktu itu main malam, saya sampai hotel, anak-anak itu sudah nggak tidur lagi sampai pagi. Kemudian pagi-pagi itu biasanya kan saya akan bangunkan pemain ya untuk mereka membuat ada morning exercise yang saya sesuaikan dengan beban yang mereka dapatkan dalam pertandingan. Kalau yang bermain tentu saya berikan istirahat, yang tidak main saya berikan ekstra. Dan akhirnya sore hari saya kumpulkan, saya pagi itu batal, saya kumpulkan, sore hari saya kumpulkan, dan yang saya lihat pemain betul-betul dalam satu tingkat keletihan yang luar biasa kondisi fisiknya, dan besok sudah harus bertanding melawan Malaysia. Saya melihat Malaysia extra time pula sama ini. kita yang waktu itu ekstra. Extra time kan? Malaysia ya, Malaysia tidak. Malaysia dia main dengan normal dan dia main di siang hari ya, dan lebih cepat istirahatnya kan selesainya, dan kita yang punya beban berat waktu itu. Nah, akhirnya yang saya buat hanya merecovery pemain dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang kita dapatkan waktu itu. Pemain kan ikut berikan retreat ya di Kopassus ya, di Jawa Barat waktu itu, dan itu yang saya lakukan karena memang nggak ada lagi cara memotivasi anak-anak karena memang dalam kondisi letih sekali. Dan memang itulah repotnya kalau ikuti satu turnamen dalam multi
event ya kita dihadapkan pada sempitnya waktu ya, sempitnya waktu dan hanya 1 hari kemudian besok final. Dan itu mungkin apakah peaknya itu sudah tercapai sebelum final, Coach? Saya rasa enggak. Itu sebetulnya kalau kita sama-sama punya jeda waktu 2 hari sebelum final, saya rasa kita sempat untuk memulihkan kondisi fisik. Dan di pertandingan lawan Malaysia itu terlihat jelas. Di babak pertama kita mendominasi, ya mendominasi. Tapi setelah itu habis kita. Bahkan ketika terjadi perpanjangan waktu dan pertandingan penalti itu. Saya menunjuk pemain untuk menendang penalti pun hanya satu yang menawarkan diri, selebihnya menolak. Siapa Ya. Coach waktu itu? Saya nggak etis kalau saya sebutkan ya, tapi memang artinya kenapa menunjukkan satu sikap bahwa mereka bukan nggak mau, tapi nggak percaya diri karena itu tadi. Memang kan rumus dari kebugaran fisik itu ketika kita menurun kondisi fisiknya, mentalnya juga biasanya ikut menurun, ikut drop. Makanya sering orang bilang kan di menit terakhir itu, ini sudah mau habis kok malah emosi. Itu sebetulnya memang ada penurunan mental ya, karena menjadi tidak fokus, tidak menjadi konsentrasi menghadapi momen-momen yang biasa dia biasa sabar menjadi tidak sabar. Jadi memang itu fatigue ya, letih orang itu cepat tersulut emosi. Jadi emosi yang mereka ungkapkan itu berupa itu tadi coach yang lain aja. Yang lain itu. Bayangkan dari 5 penendang 1 yang bilang oke dari pertama, yang 4 tidak. Ya. Jadi penasaran. Ya, jadi akhirnya saya waktu itu oke, kamu yang ambil. Itu cerita di balik Timnas SEA Games 2011. Tapi saya menemukan situasi itu sesuatu yang wajar kok. Mereka karena takut tidak memberikan yang terbaik dengan tugas yang diberikan. Jadi mereka memberikan kesempatan pada yang lain. Dan terbalaskan dendam itu di 2013 semifinal SEA Games Myanmar, Coach. Iya. Dan adu penalti juga ya? lagi-lagi lawan Malaysia dan kita adu penalti. Kali ini kita yang beruntung, kita yang menang. Ya. Apa yang membedakan Coach? Karena kalau dari segi pemain ya Coach ya, dimana kan 2011 ini skuadnya mewah itu. Betul. Pemain-pemain muda salah satu timnas muda yang paling saya kagumi. Maksudnya cara materi itu sangat-sangat mewah. Tapi di 2013 itu bahkan di striker sendiri kan Gak ada, cuman Yandi Sofyan kalau nggak salah sama Pahabol. Ya, Yandi Sofyan, kemudian Pahabol yang dipaksa main di posisi itu. Lalu saya sempat itu pun memanggil Yandi Sofyan pasca Samsir Alam kan sakit di perjalanan. Jadi Yandi Sofyan akhirnya dari Brisbane kita pinjam untuk dia bergabung dengan tim. Jadi sebetulnya tadinya proyeksi saya itu Samsir Alam yang mengisi skuad itu, tapi karena di perjalanan Samsir mengalami sakit ya, yang harus dia istirahat. Sehingga memang praktis kita nggak punya the real striker ya, dan itu problematika kita. Dan yang menguntungkan kita pada saat Myanmar itu adalah grafik kita itu grafik yang menanjak ya, dari performa yang sangat jelek di awal pertandingan kita kalah telak lawan Thailand ya. Kemudian kita mulai membaik lawan Timor Leste, terus membaik ketika lawan tuan rumah Myanmar kita justru menang, padahal Myanmar cuma butuh draw ya, dan anak-anak terus meningkat grafiknya. Dan lawan Malaysia oke, kita bermain sangat bagus dan kita mampu mengimbangi dan menangkan pertandingan. Dan kemudian ketemu lagi sama Thailand. Nah, di final, dan itu momentum kita kalah lawan Thailand itu justru ketika Manahati keluar. Manahati cedera, kita keluarkan dia di pinggir lapangan karena membutuhkan perawatan yang cukup lama. Akhirnya lawan memanfaatkan kondisi 10 pemain itu dan dia membuat gol. Karena Manahati sosok pemain yang waktu itu sangat penting sekali di tim ya. Ditinggal dia waktu itu, Thailand memanfaatkan kondisi itu. Padahal kita bermain sangat seimbang ketika itu lawan Thailand di final. Ya. Apa yang membuat sulit memanggil pemain Coach waktu itu? Waktu itu memang dihadapkan pada tidak banyaknya pemain-pemain di usia under 23 yang diberikan kesempatan bermain di Liga Indonesia. Di posisi-posisi terutama striker ya, karena sudah mulai masuknya banyak pemain asing ketika itu, dan itu yang kemudian membuat saya juga
terus harus berpikir, wah ini pemain striker siapa yang reguler bisa bermain, dan yang bermain ya itulah yang saya tadi sebutkan nama ya. Coach Ade, saya harus nanya ini coach karena Coach RD ini identik dengan Sriwijaya FC. Ya. Mungkin klub paling lama ya yang coach pernah tangani dalam satu periode. Yang paling lama Persikota. Oh, Persikota. Persikota, ya. Persikota itu saya sebagai pemain 3 tahun dan sebagai pelatih itu sampai 4 tahun lebih, 4 tahun setengah. 4 tahun lebih. Ya. Tapi prestasi itu setelah Persipura 2005, 2007 itu di Ya, Sriwijaya, bahkan Sriwijaya. double winner Betul. di musim pertama coach. Ya, betul. Emang apakah itu memang momen yang paling terbaik bagi coach RD sebagai pelatih? Jadi sedikit saya mundur cerita, saya diuntungkan di 2004 itu saya ikut international coaching course di Jerman. Nah, waktu itu pulang dari sana saya mulai dikenalkan dalam kursus itu banyak hal yang sekarang menjadi filosofi dominan filosofi sepak bola Indonesia, di mana latihan fisik, latihan teknik itu semuanya dilakukan dengan bola. Ya kalau teknik memang latihan dengan bola, tapi latihan fisik itu dilakukan dengan bola. Itu sudah saya dapatkan ketika saya di sana. Lalu kemudian di kursus itu saya mulai banyak sekali diajarkan tentang filosofi bermain sepak bola possession, ya, penguasaan bola. Dan momentumnya adalah ketika saya melatih Persipura, saya mencoba terapkan itu, dan para pemain Papua sangat menikmati. Karena memang pada dasarnya mereka adalah pemain-pemain yang punya kualitas skillful dari kondisi alam yang memang sudah mereka dilahirkan dari situasi itu. Sehingga memang mereka sangat menikmati latihan demi latihan yang saya berikan, sampai akhirnya kita bisa menampilkan permainan yang menurut saya cukup impresif ya di final lawan Persija. Mungkin kalau dilihat videonya ada momen banyak sekali atau lama sekali kita menguasai bola. Itu Salosa Brother bertarung ya? Betul. Partizan dan Boas. Iya, itu mereka bertarung dengan tim yang berbeda. Kemudian saya masih ada punya Edwi Fakdalam, ya, di belakangnya saya masih ada Jack Comboy, ada Lesi, Iqbal Nevo. Ada Lesi, ada Iqbal Nevo, kemudian ada Marwal Iskandar. Banyak pemain-pemain muda di tim Papua waktu itu yang juga punya kualitas skill ya, seperti Waroba, Corinus Finkreo, yang mereka punya banyak sekali kualitas yang bagus, sehingga mengimplementasikan permainan yang saya inginkan tuh waktu itu diterima dan mereka menikmati sekali. Nah, sampai akhirnya itulah yang menjadi dasar permainan yang saya buat ke belakangnya setelah itu, ke depannya setelah itu maksud saya, termasuk dengan Persija di 2006, termasuk dengan Sriwijaya FC di 2007. Nah, kalau dengan Persija itu waktu itu memang saya sangat terbatas dengan waktu, karena dengan Persija itu saya punya waktu 1 minggu menjelang kompetisi dimulai, dan itu nggak ideal ya, persiapannya nggak ideal, sehingga waktu itu kita hanya menduduki ranking 3 di Copa Indonesia dengan Persija, dan kita hanya lolos 8 besar ya, kita lolos 8 besar bersama Persija. Oh, itu zamannya Agu Kasmir ya, Persija? Bukan. Persija waktu itu ada Roger Batum dengan satu striker Aravena. Oh, Aravena ya. Ya, Oscar Aravena. Ya. Lalu di belakang waktu itu kita punya eranya Leo Tupamahu, ya. Kemudian kita rekrut lagi Hamka waktu itu masih ada Hamka Hamzah ya. Ya. Lalu di gelandang ada Indra Kurniawan ya. Dan saya juga ada sertakan midfield dari Persipura yang saya ambil Erik Mabenga waktu itu ya. Dan itu waktu persiapan memang hanya 1 minggu, praksi 1 minggu itu, saya ingat banget. Nah, kemudian setelah itu saya hijrah ke Sriwijaya, dan di situ momentum yang mungkin tepat dan fase yang sangat baik saya temukan di Sriwijaya, karena di situ saya bisa merekrut beberapa pemain-pemain yang sebelumnya menjadi pemain-pemain incaran saya di klub-klub sebelumnya yang tidak terrealisasi. Contohnya saya bisa mengambil Karis Yulianto, saya bisa mengambil Isnan Ali, saya bisa mengambil Christian Warobai, Corinus Finkreo, kemudian
saya bisa mengambil Renato Elias ya, ditambah Zarahan pemain Dream team asingnya, itu coach. iya Obiora, dan waktu itu Kayamba belum, Kayamba di putaran pertama belum ya, karena waktu itu saya ngambil pemain dari Maroko, eh, Obachi namanya, pemain midfielder. Nah, baru setelah itu Obachi keluar, saya menambah lini depan saya ya, setelah saya ada Lenglolo dan Obiora yang memang menurut saya mereka butuh pelapis yang sepadan, dan saya dapat Kayam Bagam. Nyawanya siapa coach waktu itu? Waktu itu memang kita sangat apa ya, merata sekali kemampuan kita. Saya menggabungkan pemain-pemain senior dengan pemain-pemain yang usianya masih muda ya. Contoh, saya di winger saya punya experience playernya Obiora, tapi pemain mudanya Octavianus atau Ben Bardian. Kemudian di striker saya ada Lenglolo, tapi saya juga punya Eki Nur Hakim, striker muda. Lalu di midfield saya juga punya pemain muda potensial, ada Alamsa, ada Wijay, ya. Wijay. Tapi saya juga punya pelapis yang menurut saya nggak kalah kualitas di situ. Saya dorong Renato Elias bermain di posisi gelandang, walaupun dia seorang pemain belakang. Tapi kenapa? Karena waktu itu saya punya Firmansyah, punya Kari Sulianto di posisi center back, sehingga saya tidak khawatir ya ketika saya melepaskan atau menaruh si Renato Elias di posisi DM. Lalu di fullback saya punya Isnan Ali, saya punya Christian Warobai. Ya. Toncip juga di kanan ya? Tony Sucipto orang yang sangat fleksibel, dia bisa di banyak posisi ketika itu. Tony main DM bersama si Renato Elias, kadang-kadang dia bermain di bek kiri, kadang di bek kanan, bahkan pernah dia main sebagai seorang striker dan libero. Jadi memang Tony Sucipto pemain yang sangat penting buat tim saat itu ya, dan itu dibuktikan ketika dia bersama Persib Bandung dengan Persija pun dia bisa banyak bermain posisi, dan ketika di timnas Indonesia di SEA Games dia 3 kali SEA Games. Dia 3 posisi yang berbeda. Mulai pemain belakang, gelandang, sampai dia terakhir main striker. Striker. Iya, di SEA Games 2006 atau 2007 saya lupa. Dia main striker. Coach, tanggapan soal Sriwijaya sekarang yang dulu menjadi salah satu tim Sumatera yang dibanggakan bersaing di papan atas, sekarang struggle nih di Liga 2 coach. Ya, tentu saya ikut prihatin, ya, saya ikut prihatin, dan tentu saya berharap adanya tanggung jawab bersama, sikap tanggung jawab bersama yang diperlihatkan dari semua pihak yang menurut saya harus bisa menyelamatkan Sriwijaya FC dan mengembalikan lagi kejayaan Sriwijaya FC seperti dulu, karena bagaimanapun ini tim ini dibangun dengan susah payah ya. Bagaimana dari Persija tim dibeli kemudian dipindahkan ke sana, tujuannya adalah waktu itu untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah sangat megah, karena waktu itu habis menggelar PON Sumatera Selatan, sehingga stadion Jakabaring itu menjadi satu stadion yang tentu sangat ideal dipakai tim Liga 1, dan akhirnya lahirlah Sriwijaya FC itu. Dan bagaimana saya juga ikut merasakan dari penonton yang diberikan tiket gratis sama kaos gratis saja enggan datang ketika itu. Segan datang, sampai akhirnya mereka harus bayar, harus beli tiket sendiri, harus beli kaos sendiri, itu sampai tiketnya kekurangan karena animo penonton yang demikian luar biasa ingin menyaksikan Sriwijaya FC. Dan saya ingat juga momentum ketika Sriwijaya FC mulai didatengin oleh penonton untuk selalu menonton, itu momentum ketika kita mengalahkan Persija Jakarta dan Persib Bandung di Liga 2007 itu. Dan itulah setelah itu penonton selalu memenuhi stadion. Itu momentum Sriwijaya. Jadi kalau saya ingat-ingat di awal-awal bagaimana penonton itu sepi sekali. Ya, belum ada di awal-awal pertandingan itu penonton masih bisa dihitung lah ya, ratusan. Tapi setelah 2 pertandingan penting menghadapi tim besar kita mampu menang, seakan-akan masyarakat
seperti merindukan sesuatu yang mungkin mereka harapkan. Wah, ini tim yang harus kita dukung seperti itu. Jadi Da- kalau sekarang harus kehilangan itu, saya sangat sedih karena sering saya itu pergi berkunjung ke mana saja. Kalau ketemu sama orang Palembang, pasti dia nyapa saya. Di mana, mau di Jogja, mau di Lampung, mau di Jakarta, atau mungkin di sekitar saya, tempat tinggal saya. Kalau saya ketemu pasti dia nyapa saya. Coach, dia selalu memperkenalkan diri. Saya Wong Kito. Ya. Terus saya selalu candain, oh ya, Wong Gilo Galo. Saya bilang gitu. Gila, gila. Bukan Wong Kito Galo, tapi Wong Gilo Galo ya. Bilang. Saya bercanda itu, tapi sekali lagi mohon maaf ini bercanda ya. Karena bentuk keakraban saya sama mereka. Dan kalau dulu mereka bilang, ya coach, aduh kita rindu Sriwijaya FC seperti dulu. Saya bangga. Dan itu yang ngomong bukan orang-orang sekitar kota Palembang, itu orang dari daerah lain yang di pinggir-pinggir, apakah itu di Musirawas atau di daerah Rejang Lebong, itu kan daerah yang jauh sekali dari pusat kota ya, tapi mereka selalu mendukung Sriwijaya FC. Dan Sriwijaya dan Persipura ini dua klub besar yang nasibnya hampir mirip, Coach. Kalau Ya. untuk Persipura sendiri, apa yang membuat Mutiara itu tidak bersinar seperti dulu, Coach? Ya, saya tidak tahu persis permasalahan di setiap atau di kedua klub ini seperti apa ya, tapi selalu memang problem tim sepak bola Indonesia ini adalah menstabilkan performa tim, ya itu memang ada ya, tidaknya dukungan yang mutlak atau yang total dari sisi finansial. Jadi itu yang bisa saya gambarkan. Masih juga kita tentu menunggu hadirnya sponsor, menunggu kedatangan sponsor untuk menggerakkan roda sebuah klub. Dan ini yang banyak sekali terjadi terhadap banyak tim di Indonesia. Dan saya rasa inilah ya, salah satunya program akselerasi itu nantinya juga untuk membantu kita mendorong bahwa nantinya diharapkan justru sponsor-sponsor ini yang nyari klub-klub ini untuk mereka bisa menjual produknya melalui dana CSR yang mereka siapkan untuk klub itu. Dan itu berpengaruh terhadap pembinaan usia dini kita. Otomatis ya, karena kaitannya dengan keberlangsungannya klub ini bisa eksis mendanai tim utamanya, mereka juga tentu nantinya kan diharuskan mempunyai tim backup ya dalam EPA, dalam Elite Pro Academy. Dalam sementara ini ada 3 usia yang harus mereka ikuti, under 20, under 18, dan under 16. Yang under 14 kemarin nggak ada ya. Dan saya berharap ini bisa menjadi sebuah pemicu lah ya untuk sama-sama kita pikirkan bagaimana menggerakkan roda youth development ini bisa berkembang lebih baik lagi ya. Dan dimulai dari banyak hal yang menyiapkan infrastruktur buat mereka ya. Kemudian menyelenggarakan kompetisi yang terstruktur dan benar-benar kompetisi yang memenuhi syarat dengan jumlah pertandingan yang cukup ya, dan tentu juga sangat kompetisi yang berkualitas sehingga jenjang mereka untuk terus naik di level yang diinginkan itu bisa terpenuhi dalam setiap kompetisi kelompok yang mereka selenggarakan. Sehingga ketika nanti kita mencari pemain nasional, ya memang mereka betul-betul layak karena memang punya kualitas dari sebuah kompetisi berjenjang yang dibuat juga punya kualitas gitu. Coach Ede, sebelum ke pertanyaan terakhir, ini pertanyaan sebetulnya banyak yang nanya juga. Coach Ede ini kan pernah di Sriwijaya, pernah di Persipura, pernah di Persija, pernah di Persebaya, pernah di Arema. Kenapa nggak di Persib Bandung, Coach? Mungkin belum jodoh ya. Tapi pernah ada tawaran? Bukan pernah lagi. Ada satu momen itu malah saya sudah sign kontrak. Oh ya? Iya, ada satu momen saya sudah terima down payment. Itu di 2011. Ya.
Jadi waktu itu saya bahkan sudah mendesain klub ini dengan saya menyiapkan pemain-pemain yang akan saya bawa ke Persib Bandung. Ya, itu pertama kali 2011. Lalu kenapa tiba-tiba tidak jadi? Ya, itu karena di dalam klausul kontrak apabila saya dipanggil oleh tim nasional, maka kontrak akan gugur dan saya harus fokus untuk tim nasional. Nah itulah ceritanya setelah saya menyiapkan pemain-pemain, saya pindahkan ke Bandung, tiba-tiba pemainnya sudah di sana sign kontrak dengan Persib, saya yang nggak jadi. Ya. Siapa coach waktu itu yang Waktu itu ada Jendri Pitoy, ada M. oh Nasuha, ya ya, ya. ya, ada Tony Sucipto, Zulkifli Syukur. ya, Ya. terus kemudian ada yang tidak jadi Ada Noh juga. Alamsyah waktu itu kan? Marcio Souza itu musimnya Tapi saya belum sampai menyentuh kepada pemain-pemain asing. asing ya. Oh, Waktu itu ada Hamka Hamzah yang sebetulnya dia sudah agreement oke, oh ya. sudah. Hamka tanya dia pasti ingat. Tapi dia kemudian dibatalkannya pun saya ingat tuh di Solo waktu tim nas saya uji coba di Sama Wim. 2011 itu lawan timnya Wim ya. Wim. Iya, lawan timnya Wim itu waktu itu ya. Jadi mainnya di Solo waktu itu saya ingat itu. Oh bukan, lawan timnya ini, timnasnya yang 2010 yang ada coachnya setahu saya Alfred. Alfred Riedel ya. Hmm. Alfred Riedel deh. Iya Alfred Riedel. Waktu itu draw tim ya uji coba itu draw. Itu 2011. Saya ingat momen itu di Solo karena pembatalannya pun dilakukannya di Solo dan saya juga mengembalikan down payment saya di Solo ketika itu saya ketemu dengan manajemen Persib Bandung. Lalu ada 2 kali lagi waktu itu ya dengan Persib Bandung. Kapan lagi coach? 2 kali ini? 2 kali itu di 2013 sama saya akhirnya ke tim nasional. Udah 3 ya? 2-3. Lalu ada lagi yang terakhir ya. Itu saya sepulang dari Malaysia ya. Terengganu ya? Terengganu. Terengganu ya? Iya, saya 3 tahun kan di sana dan waktu itu sudah agreement ya. Kemudian saya diminta untuk nangani Sriwijaya di 2018 yang akhirnya hanya setengah musim karena ada 8 pemain sama pelatih dilepas oleh manajemen waktu itu karena kesulitan finansial ya. Jadi 3 kali memang belum jodoh aja coach ya? 3 kali. Jadi ya mungkin itu cerita saja. Tapi buat saya selalu bahwa kehidupan kita selalu kita siap dengan semua ketentuan yang sudah dibuat dan tinggal kita menyiapkan mental saja. Oke. Ya. Coach Rahmat Darmawan, penutup starting 11 dong coach selama coach berkarir di Liga Indonesia. Untuk apa nih? Tim nasional nih? Untuk klub, Oh, tim untuk- nasional bebas. Oke. Jadi boleh asing, boleh lokal. Eh, Formasi dulu. Formasi saya main dengan 4-3-3 dan saya penjaga gawang. Saya pikir saya ambil Hendro Kartiko. Kemudian di belakang ada Karis Yulianto, lalu di center back yang satunya saya pikir asing, nggak apa-apa asing Gak ya, apa-apa, gak apa-apa. nggak apa asing ya. Saya asing itu Yosep Lewono, ya. Kemudian di posisi kiri dan kanan, di kiri saya memilih ada Aji Santoso, boleh Aji Boleh, Santoso, boleh. karena Aji Santoso ini teman main saya dulu. Coach Aji. Iya, sempat main juga bareng saya dan saya tahu kemampuannya ya. Ya, Aji Santoso atau Isnan Ali ya. Kemudian di kanan itu ada Ismet Sofyan ya. Ismet Sofyan atau di situ ada Christian Warobai. Ya.
kemudian di tengahnya holding midfieldernya di situ ada Ponario Astaman, Woci. ya, ada Ponario. Kemudian di dua pemain nomor 8 dan nomor 10-nya saya pikir di situ ada pemain yang sangat senior, Ansari Lubis, ya, idola saya itu idola Coach Ede. midfield yang bagus, ya. Dan satu lagi saya pikir di situ saya tempatkan satu midfield yang juga tidak kalah agresif, Firman Utina. Kemudian di depan ada BP atau Eloko. Kemudian di kiri saya taruh Boas Salosa, di kanannya Eli Aiboy. Ya, itu 11 pemain. Pelatihnya Coach? Kalau saya pelatih, saya mengidolakan Coach Seto. Coach Seto. Ya, jadi Coach Seto. Coach Seto. Oke. Coach Rahmat Darmawan, terima kasih banyak. Ini panjang banget tapi seru banget Coach. Terima kasih sudah berbagi di Liputan Sport. Sama-sama. Semoga sukses selalu dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lain Amin. waktu. Thank you Coach Ede. Makasih. Thank you Coach.